Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 200301009 Prodi Hukum Keluarga. Tugas saya sebagai Ketua Kelompok dan sebagai pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisla Deswita, NIM 20030010001 Prodi Hukum Keluarga selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rahmat dengan NIM 200301009. Saya selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalis Naja, NIM 2003-01-0018. Tugas saya sebagai videografer. Perkenalkan, nama saya Emma Sani, NIM 2003-01-0028 dan tugas saya itu sebagai videografer. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmina, NIM 200301005. Tugas saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Madana, NIM 2003-01-0011. Tugas saya di sini sebagai pemodal pembeli literatur dan kota. Perkenalkan, nama saya Dorla Radia dengan NIM 230-1008. Tugas saya di sini sebagai pembuat materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 200301009 Prodi Hukum Keluarga. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 2 dan saya juga sebagai ketua kelompok dari kelompok 2 dengan tema macam-macam produk keadilan agama dan upaya hukum peradilan agama. Yang dimana di sini ada macam-macam produk peradilan agama yang terbagi menjadi 9. Yang dimana saya akan menjelaskan dari poin pertama, yaitu produk pelayanan pengadilan agama. Mungkin di sini juga teman-teman belum mengetahui apa sih sebenarnya dari produk pelayanan pengadilan agama. Produk pelayanan pengadilan agama adalah setelah pengadilan memeriksa perkara, maka harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produk hukumnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Produk hukum peradilan agama ada 3, yaitu putusan, penetapan, dan surat keterangan tentang terjadinya talak SKT 3. Yang kini setelah berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut sudah tidak ada lagi. Maka dalam makalah ini akan dibahas lebih jauh mengenai produk hukum peradilan agama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu putusan dan penetapan. Produk yang kedua adalah pelayanan administrasi persidangan. Apa sih pelayanan administrasi persidangan? Adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan presiden sebagai top administrator dan dijalankan oleh aparatur yang serba kompleks dan bersifat infrastruktural pemerintahan. Artinya, setiap pejabat pemerintah manapun terlibat dan di dalamnya. Yang ketiga adalah pelayanan gugatan. Apa sih pelayanan gugatan? Adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Dan yang keempat adalah pelayanan permohonan. Pelayanan permohonan adalah pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat piket pada pos bantuan hukum atau pos bakum yang kita lebih singkatnya, yang ada di pengadilan agama setempat yang akan membantu pemohon untuk menyusun surat permohonannya. Pemohon menyampaikan kepada ketua pengadilan agama di tempat tinggal pemohon. Dan yang kelima adalah pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar pajar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohon pengangkatan adat atau adopsi anak, surat permohonan diajukan kepada ketua pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat. Yang kelima adalah pelayanan mediasi. Apa sih pelayanan mediasi? Adalah berasal dari kata media, yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian, mediasi berarti kegiatan yang mengantari atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah. Yang dimana yang pertama menjalin hubungan antara dua hal kondisi yang berbeda, dan yang kedua
mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait secara positif. Dengan adanya perantaraan atau penghubungan, kedua hal yang tadinya terpisah itu menjadi saling terkait, saling mengurangi jarak, saling memperkecil perbedaan, dan memperbesar persamaan. Jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang semula berbeda itu saling mengambil manfaat dari adanya perantaran atau penghubungan untuk keuntungan keduanya. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau yang lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan ini menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua belah pihak atau lebih. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan di antara mereka sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Yang keenam adalah produk dari peradilan agama, yaitu Itsbat Ruqyatul Hilal adalah proses pengamatan ketampakan hilal saat matahari terbenam menjelang awal bulan pada kalender Hijriah. Aktivitas mengamati visibilitas hilal dilakukan dengan mata telanjang atau alat bantu optik seperti teleskop. Hilal sendiri adalah fase bulan sabit setelah bulan baru. Dan yang ketujuh adalah pelayanan administrasi upaya hukum. Para pihak di sini dapat mengajukan upaya hukum, peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri. Pemohon peninjauan kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima bila panja dari SKUM dibayar lunas. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan tingkat pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. Dan yang kedelapan di sini adalah produk pelayanan perkara cuma-cuma atau prodeo adalah proses berperkara di pengadilan agama secara cuma-cuma atau gratis. Dan yang kesembilan produk peradilan agama yaitu pelayanan pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban atau pelanggaran-pelanggaran. Di pengadilan agama, pembuktian dapat dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti yang diatur pada pasal 164 HIR, pasal 283 RBG, dan pasal 1865 KUH Berdata. Alat bukti tersebut meliputi bukti tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Dan kemudian pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Husna Deslita. Kepada teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Deslita, NIM 20030010001. Saya selaku pemateri kedua akan membahas tentang pengertian upaya hukum. Apa sih pengertian upaya hukum itu? Upaya hukum adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat atau first take. Pada dasarnya, perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat terhadap putusan first take ini dapat mengajukan banding. Yang kedua, upaya hukum peradilan agama. Apa sih upaya hukum peradilan agama itu? Upaya hukum peradilan agama terbagi atas 1.
Upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat atau verstek. Pada dasarnya, perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat terhadap putusan verstek ini dapat mengajukan banding. Yang kedua, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan penggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Selanjutnya, upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa terbagi atas 1. Perlawanan atau verstek, yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat atau verstek. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat terhadap putusan verstek ini dapat mengajukan banding. Yang kedua, banding. Banding adalah pengajuan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Apabila para pihak tidak puas terhadap putusan tingkat pertama, berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 sampai pasal 15, dinyatakan tenggang waktu pemohon banding, yaitu 14 hari sejak putusan diucapkan. Apabila waktu putusan diucapkan, pihak pemohon banding hadir sendiri di persidangan. 14 hari sejak putusan diberitahukan. Apabila pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan, jika perkara prodeo terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari pengadilan tinggi kepada pemohon banding, pengajuan pemohon banding disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama. Penyampaian memori banding adalah hak, bukan kewajiban hukum bagi pemohon banding. 1 bulan sejak dari tanggal pemohon banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke panitera Pengadilan Tinggi Agama. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Yang ketiga, kasasi. Pemeriksaan tingkat kasasi bukan pengadilan tingkat ketiga. Kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara, bersifat sangat terbatas dan hanya meliputi hal-hal yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu terbatas sepanjang mengenai 1. Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Yang kedua, memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara. Yang ketiga, memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Oleh karenanya, peradilan tingkat kasasi tidak termasuk juris facti. Yang berikutnya, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa terbagi atas 1. Der verzet atau perlawanan pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Apabila perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang yang merugikan pihak ketiga. Yang kedua, peninjauan kembali. Peninjauan kembali yaitu pemeriksaan kepada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan diajukannya pemeriksaan kembali tertuang dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus.
Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan atau novum. Apabila di antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama, diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Kenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rahmat dengan NIM 230-129. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari kelompok 2. Selanjutnya itu tentang pengertian putusan, vonis, atau qada. Nah, putusan, vonis, atau qada yang dimana vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih. Nah, keputusan yang ditetapkan oleh qadi ini diantaranya pihak-pihak yang bersengketa. Dalam praktek, seorang qadi terikat pada kanun atau undang-undang yang berlaku di suatu wilayah hukum. Sebagaimana kanun, qada atau ketetapan yang diambil seorang qadi sifatnya mengikat. Orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh qadi wajib menjalankannya. Bila ketetapan itu berubah atau vonis itu berubah, seperti penjara, hukum cambuk, hukum rajam, dan seterusnya, maka dia wajib menjalaninya. Nah, pengertian penetapan isbat atau base booking. Nah, penetapan isbat adalah individual dan konkret, individual and konkret. Sedangkan dalam peraturan regiling selalu bersifat umum dan abstrak. Yang dimaksud bersifat general dan abstrak yaitu keberlakuan ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum. Nah, perbedaan keputusan pengadilan agama terdiri atas putusan vonis atau al-qada dan penetapan backing atau al-isbat. Putusan adalah putusan pengadilan atau atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan dan bersifat menghukum. Sedangkan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan atau perkara yang tidak ada sengketa dan bersifat penetapan. Hal tersebut terdapat dalam penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pelaksanaan putusan eksekusi. Nah, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi atau pasti. Artinya, putusan tersebut telah final karena tidak adanya upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, atau peninjauan kembali. Eksekusi dapat pula dilaksanakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menyangkut putusan provisi dan putusan UBV. Objek eksekusi termaksud juga tentang putusan perdamaian, gross akta notarial, jaminan, putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu putusan arbitrase nasional atau internasional, putusan BPSK, putusan 4D atau P4P, putusan KPPU, putusan KIP, Mahkamah Pelayanan Alternatif ADR, dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Nah, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.